ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kehidupan yang baik tidak akan terwujud kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang seseorang ingin meraihnya kecuali dia harus berpegang teguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu malam maupun siang, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara pokok-pokok prinsip dasar akidah ajaran Islam adalah memerangi kezaliman dalam segala bentuk dan ragamnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla, ikhwatal iman, menjadikan zat kepada dirinya untuk tidak berlaku adil, dan malah sebaliknya manusialah yang selalu melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang dia menzalimi dirinya sendiri. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya walaupun itu sekecil biji dzarrah. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid." Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian perbuatan zalim dan juga terhadap diriku, maka janganlah kalian melakukan perbuatan zalim di antara kalian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wajib kita sadar dan mengetahui betul bahwa perbuatan zalim, bersikap sewenang-wenang, melakukan perusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan zalim adalah jalan yang akan menyeret pelakunya kepada kondisi yang paling hina dan nasib yang paling buruk. Dan ini adalah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, ikhwatal iman. Di antara perbuatan zalim yang sangat berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan zalim yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Adam. Di antaranya adalah mencuri hartanya, seseorang mendustainya, seseorang mencoreng kehormatannya,
menumpahkan darahnya. Wal iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya nanti orang yang melakukan hal tersebut di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang melakukan perbuatan zalim tersebut, mereka akan dicicipkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab Allah yang dimana dahulu mereka melakukan pendustaan dan juga penzaliman. Begitu juga dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'i yuta'." Orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat, mereka tidak ada teman satupun dan juga dia tidak ada penolong baginya dan baginya azab neraka. Dan dalam firman Allah yang lainnya, ikhwatal iman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengadab suatu penduduk negeri yang dia berbuat zalim. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih dan lagi keras, ikhwatal iman. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar bahwasannya tadi adalah ancaman dan juga kabar buruk bagi mereka melakukan perbuatan zalim di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya bahwasannya orang-orang yang melakukan perbuatan zalim Allah akan tambahkan kehinaan dan juga Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dia kesedihan. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang melakukan perzaliman di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lenyapkan semua amal soleh yang ia pernah kerjakan, ikhwatal iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'ti yaumal qiyamah." Orang yang melakukan zalim nanti akan dihadirkan di hari kiamat. Ya'ti bi salatihi, dia akan datang dengan salatnya. Wa siyamihi, dan juga datang dengan puasanya. Wa zakatihi, dan juga dia akan datang dengan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, ternyata di dunia dia telah melakukan pencacian kepada saudaranya. Wa qadzafa hadza, dan dia juga menuduh saudaranya. Wa akala mal hadza, dan dia telah mengambil harta saudaranya. Wa safaka dama hadza, dan juga dia menumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, dan dia memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian yang terjadi adalah kebaikannya lakukan di dunia diambil sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terzalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikan itu telah habis diberikan kepada orang yang terzalimi, qabla an yuqdama alaihi, sementara dia masih mempunyai dosa, ikhwatal iman, akhadha min khotoyahum faturihat alaihi. Kemudian orang yang terzalimi, dosanya itu akan dilimpahkan kepada orang yang menzaliminya. Thumma turiha finnar. Setelah itu yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung lemparkan orang tersebut ke dalam neraka, ikhwatal iman. Maka dalam kondisi tersebut, ikhwatal iman, setelah itu dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya hilang, amal solehnya tidak tersisa, dan kebaikan-kebaikannya sirna. Yang hanya tersisa adalah, ikhwatal iman, dosa-dosa yang ia bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kala itu, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan zalim adalah kegelapan pada hari kiamat, ikhwatal iman. Dan seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, pernah mengatakan, "In laqitallaha ta'ala bi 70 dzanban fima bainaka wa bainallahi ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Jika seandainya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa, itu justru lebih ringan dibandingkan engkau bertemu dengan Allah dengan satu dosa dari dosa hamba-hamba yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu perkara yang penting yang perlu kita waspadai agar tidak melakukan kezaliman berkaitan dengan hak manusia, ikhwatal iman. Ia adalah di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang di mana Allah telah mengharamkan semua bentuk kezaliman.
Allah menjadikan manusia yang terzalimi, entah dia orang yang beriman maupun dia orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang kafir, ketika dia terzalimi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taruddu da'watal mazlum walau kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzalimi walaupun dia pelaku maksiat, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, ittaqud da'watal mazlum, hati-hatilah kalian dengan doa orang-orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, walaupun itu orang kafir, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada dirinya perbuatan zalim, maka hendaknya kita berhati-hatilah terhadap sikap kita kepada hak sesama manusia. Dan juga disebutkan oleh para salaf di dalam syair, disebutkan la tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Janganlah engkau menzalimi saat engkau dalam keadaan mampu. Fadzulmu tarji'u uqbahu ilan nadam. Karena sejatinya segala perbuatan zalim itu akan kembali kepada penyesalan. Tanamu aynaka wal madhlum muntabihun. Ketika engkau matanya terpejam atau tidur, sementara orang-orang yang dizalimi itu matanya tidak tertidur. Yad'u 'alaika wa 'ainallahi la tanam. Sesungguhnya ketika orang yang terzalimi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah matanya tidak pernah tertutup. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di akhir khutbah ini saya ingin menceritakan suatu kisah yang disebutkan banyak oleh para ulama, yang dimana disebutkan bahwa Malik bin Dinar, seorang ulama yang zahid dan juga ahli ibadah, kana humma ayaman. Dahulu Malik bin Dinar dia pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang sangat, demamnya sangat parah, dengan demam yang sangat kuat. Thumma wajada khifatu fa kharaja li ba'dil hajatihi. Kemudian ketika Malik bin Dinar dia agak reda panasnya, kemudian keluar rumah dan dia memiliki hajat, ternyata dia mendapatkan ada seorang penjaga ashabus syurta baina yadayhi qaumun. Jadi ada seorang polisi atau seorang penjaga, kemudian Malik bin Dinar diajak merapat ke pinggir jalan. Seraya berkata, fa'ajiluni fa'taradat fit tariq. Kemudian setelah itu Imam Malik bin Dinar di cross check oleh polisi tersebut, falihiqani insanu min a'wanihi faqana'ani aswatan. Tiba-tiba di antara polisi-polisi tersebut, penjaga-penjaga tersebut, dia keluar dari barisan sambil mengambil kayu, kemudian dipukullah Malik bin Dinar. Darabani aswatan, kemudian dipukullah Malik bin Dinar berkali-kali. Kanat asyadda ala min tilkal huma. Malik bin Dinar mengatakan, sesungguhnya pukulan ini itu lebih berat daripada panas yang aku dapatkan. Fakultu qata Allahu yadak. Setelah itu Malik bin Dinar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memutus tanganmu. Beberapa saat kemudian disebutkan, falamma kana minal ghadautu ilal jisr. Suatu ketika di hari berikutnya aku ingin keluar bertemu dengan seseorang di suatu jembatan. Ketika aku melewati jembatan tersebut, fatalaqani dzalika ar-rajul maqtu'atan yadahu yahmilaha fi unuqi. Tiba-tiba ketika aku melewati jembatan tersebut, aku melihat orang yang memukulku dari polisi-polisi tersebut atau keamanan tersebut dalam keadaan tangan yang sudah terputus. Waliyadzubillah, ikhwatal iman. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dan juga Ibnul Jauzi rahimallahu taala, ada seorang ahli ibadah yang bernama Sulaiman At-Taimi. Dia pernah berselisih dengan seseorang. Ya, orang tersebut memukul Sulaiman hingga mengenai perutnya. Maka Sulaiman berdoa atasnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeringkan tanganmu. Beberapa saat kemudian didapatkan bahwasannya orang tersebut berjalan dalam keadaan tangannya rusak atau tangannya mengering. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah dari perbuatan zalim yang dampaknya
bahkan dia bukan hanya di akhirat tetapi di dunia juga. Maka berusahalah kita menjadi akhlak yang baik, yang selalu menjaga hak-hak sesama manusia. Di antara usaha-usaha seseorang agar kita menjadi akhlak yang baik adalah apa, ikhwatal iman? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan mungkar, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah.